Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza Moles Channel. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah ini teman-teman hasil saya mencoba mempergunakan ada pekarangan sedikit ya di rumah. Terus saya gunakan untuk nanam cabai teman-teman. Nah cabainya Meksiko tuh seperti ini loh. Ini udah merah-merah ya. Terus saya belum ambil, makanya dia udah keriputan gini. Ini udah terlanjur nih, udah nggak enak lagi dimasak ini. Tadi yang dimasak nanti yang hijau-hijaunya ini aja. Nah ini cabenya Meksiko teman-teman. Rasanya itu beda loh sama cabai di Indonesia gitu. Nih, beda banget rasanya. Nah ini udah keriputan. Karena saya nggak ambil kemarin-kemarin itu. Ini kalau dimasak nih rasanya udah nggak enak nih. Dagingnya udah nggak seger. Nah ini teman-teman cabenya di Meksiko. Nah misalnya, nah sejak COVID inilah teman-teman ya, saya benar-benar manfaatin bener lapang apa sih tanahnya ada sedikit di rumah ya. Tapi saya pakai polybag gitu loh teman-teman tuh. Jadi saya gunakan apa namanya tanah plastik gini, ya, masukin dalam tanah gitu. Jadi saya manfaatin tanah yang ada gitu sedikit sih, nggak banyak, tapi lumayan lah kalau untuk nyambel gitu loh. Karena di sini tuh cabai kalau gini cabainya agak rasanya tuh gimana ya teman-teman ya, beda banget sama cabai kita di Indonesia gitu ya. Kalau cabai keriting di Indonesia tuh kan rasanya ya mungkin karena saya kecilnya di Indonesia jadi ngerasain cabainya Indonesia tuh enak buat pandangan saya gitu ya. Mungkin kalau orang sini bilang pasti cabai mereka yang enak dong ya. Nah gitu, jadi saya ngerasa apa ya agak-agak langu ya, kalau orang Jawa bilang tuh langu gitu loh. Jadi rasanya tuh agak-agak gimana gitu loh. Kalau saya bilang cabai kita lah yang rasanya enak di lidah saya gitu ya. Dan ini rasa cabainya tuh agak beda sedikit. Ada cabai mereka yang di sini itu yang gimana? Yang gini-gini teman-teman tuh. Nah kayak gini. Ini hampir-hampir sama kayak cabai kita di Indonesia rasanya. Cuma ya ya mungkin lama-lama saya sini udah terbiasa ya dengan cabenya di sini gitu loh. Kayak gini nih. Nah gini masih mending teman-teman ya, karena dia ada gak panjang gini sih masih gak mending loh cabenya ini. Nah saya tanam beberapa macam. Nah ini namanya, nah kalau ginian nih, ini bakalan jadi habanero ya. Oh no, ini yang bulatnya, ini beda lagi nih. Ini cabenya cabai yang bulatnya. Gue lupa namanya ini apa ya, ntar gue tulis aja deh insya Allah ya. Nah ini cabenya cabai yang bulat gitu. Ini beda loh ya teman-teman ya, nggak sama cabai lain. Jadi saya tanam beberapa macam cabenya Meksiko ya teman-teman ya di sini. Nah kalau ini cabenya itu agak beda ya, ini lumayan panjang terus agak gendut gitu. Ini lumayan panjang ya, beda ya, beda sama cabai yang lain. Ini kayak cabai rawitnya Indonesia, cuma kan ini agak lebih panjangan dikit ya. Terus ini cabainya beda juga. Ini ada saya tanam beberapa macam ya cabai yang di Meksiko ini, ada beberapa macam ya. Kalau di Indonesia kan cabainya ada dua ya, cabai rawit sama cabai keriting ya. Nah kalau di sini tuh cabainya banyak teman-teman macamnya. Nah ini beda lagi ya. Ini no. Ini kayak tipikalnya cabai rawit gitu. Nah ini yang agak panjang-panjangan dikit. Nah kalau ini pendek dia. Nah ini tapi gendut-gendut. Nih tipikalnya cabai rawit gitu. Saya namanya agak lupa ya, karena saya suka beli-beli gitu aja gitu loh. Nah tapi ini rasanya agak wangu teman-teman. Nggak, kalau di lidah saya ya kayak gitu ya. Kalau orang sini mah bilangnya, dia bilang enak cabai gini yang tadi ya. Nah ini beda lagi nih. Nah ini dia gendut ya, ini lebih gendut ya, lebih apa sih, lebih gendut gitu. Terus nah ini kan cabai gendut nih, ini beda lagi ya. Terus saya tanam lagi. Nah kalau ini cabainya tipikalnya kayak cabai keriting Indonesia ya, tapi tipikal cabainya. Cuma kalau cabai keriting Indonesia itu kan lebih panjang kayak gitu ya, panjang-panjang lurus-lurus. Nah kalau ini dia kurus-kurus juga cabainya, cuma dia pendek-pendek gitu ya. Ini lihat ya,
Tuh. Nah, ini tipikalnya yang sama kayak di Indonesia. Nah, ini tipikalnya beda lagi nih. Ini tuh dia apa sih namanya ya? Gendut bulat. Aduh, gendut bulat sih ya, gendut bulat ya. Nah, gendut bulat. Tapi nggak bulat-bulat banget gitu loh. Gue udah dibelepotin gini ngomongnya deh. Nah, gitu teman-teman. Nah, cabenya itu gitu. Nah, kalau itu, nah, ntar ya, gue bawa ke sana lagi deh. Karena gue ada tanam beberapa biji ya. Nah, ini ada gue tanam pisang juga. Ini sih menghalangi, ntar gue potong aja deh. Nah, ini beda lagi nih. Ini itu dia lebih kecil-kecil, lebih agak ramping-ramping. Terus dia hampir sama kayak cabai rawit. Cuma masih tetap beda. Ini beda lagi namanya apa gitu loh. Saya lupa lagi namanya. Karena di sini tuh banyak macam-macam cabenya mereka itu banyak teman-teman loh. Nah, kalau itu namanya habanero teman-teman. Tuh ada tuh habanero. No. Ini namanya habanero. Tuh. Kalau kayak gini namanya habanero. Nih cuma dapat satu buahnya. Sampai sekarang belum ada berbuah lagi. Yang lain tuh juga habanero. Tapi belum ada buahnya. Nah, ini namanya habanero. Tuh teman-teman. Tipikalnya cabai Meksiko itu kayak gitu. Nah kalau ini cabenya itu kecil-kecil banget. Terus kalau kelereng itu masih gede loh. Nah, ini tuh dia lebih kecil daripada kelereng gitu. Terus dia buat gitu kayak rimbang gitu. Teman tahu rimbang nggak? Rimbang itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Kalau di Padang itu kita bilangnya rimbang gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu apa gitu loh ya. Nah, dia tuh kayak gitu tuh. Nah, kalau ini gini nih. Nih. Kalau gini, nah itu namanya kayak gitu. Tuh. Kayak rimbang gitu. Nanti itu tuh dia kecil-kecil buat gitu dia. Buat kecil-kecil dia. Nah, ini tipikalnya kayak gini. Tuh. Tapi belum ada buahnya yang gede loh, masih apa namanya tuh? Masih baru mau tumbuh dianya. Nah, kalau ini teman-teman. Nih. Ini beda lagi. Ini tadi sama yang kayak tadi itu ya, yang kurus-kurus agak panjang-panjang dia. Tapi ini beda lagi teman-teman. Kenapa? Tuh lihat ya. Ininya sampai bedanya tuh lihat loh, batangnya itu sampai ada berbulu-bulu gitu loh. Lihat teman-teman ya tuh, batangnya berbulu-bulu loh. Ini beda lagi nih. Jadi banyak macamnya cabenya di Meksiko itu yang apa ya? Yang saya nggak bisa, belum ada berbuah ya. Yang kecil-kecil tuh saya mau tunjukin sama teman-teman ya. Dia tuh persis kayak rimbang gitu. Enggak kayak rimbang ya. Rimbang itu masih gede-gede loh. Dia tuh kecil-kecil banget. Terus dia itu lebih suka cepat merah dia warnanya. Kan dari hijau gitu ya. Terus nggak lama deh, cepet dia. Terus buahnya banyak banget. Banyak banget buahnya. Ini menghalangi banget sih pisangnya. Saya tidak tahu nih, mungkin karena ini dia nggak bisa grow up kali ya. Nah, itu, dia tuh ya. Nah, kalau yang ini Sam, nih kayak tadi nih ya. Nah, ini kayak cabai rawit teman-teman. Cuma apa ya? Kalau yang model cabai rawit di sini pun juga kayak gini nih, itu rasanya tetap beda loh sama dengan cabai kita di Indonesia gitu. Nah, ini tuh lagi nih teman-teman, beda juga nih. Lihat ya. Nah, ini dia gendut-gendut, terus kecil, pendek gitu. Terus nah, nih lihat ya. Itu tinggal namanya ya. Saya akan bikin nanti nama-namanya ya. Aku lupa nama-namanya itu, karena di sini tuh yang paling famous ya habanero itu, karena mereka emang sering pakai habanero ya wes, namanya yang paling famous itu habanero gitu. Kenyataannya di Meksiko itu banyak loh cabai-cabai di Meksiko itu macam-macam teman-teman, banyak namanya, banyak macam-macamnya. Gue nggak tahu ya, saya nggak ngerti di Indonesia seperti apa, tapi yang jelas kalau di Indonesia yang saya tahu itu cabai keriting sama cabai rawit ya. Nah, ini lagi tuh teman-teman ya. Ini saya tadi bilang ya, ini beda lagi nih. Ini bulat, kan lihat ya, bulat, tapi gendut, gede gitu loh.
Ini nanti bisa gede banget nantinya. Nih ya, beda loh. Ada lagi yang buat tuh kecil-kecil dia, beda kan? Tuh. Nggak sama loh teman-teman. Tuh. Nah, tuh di sono juga ada tuh yang kecil tuh. Nah, teman-teman tuh di sini tuh banyak macam-macamnya cabenya. Dan puas deh kalau udah mulai berbuah begini ya tinggal dipetik aja. Gitulah. Jadi kadang-kadang kalau saya masih pingin cabai yang lain tuh saya beli, tapi kalau saya nggak usah ambil dari kebun gini ya teman-teman ya. Inilah hasil karya sejak Covid gini ya teman-teman. Jadi saya benar-benar ya bertanam ria lah di sini gitu loh, memanfaatkan ladang yang ada gitu. Tuh teman-teman, demikianlah ya saya sedikit berbagi sama teman-teman hari ini. Cabai-cabai yang ada di Meksiko tuh macam-macam warnanya, macam-macam bentuknya. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman ya. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Moral Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sama teman-teman yang lain yuk. Terima kasih banyak. Salam. Bye. Adios.